Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, apa kabar hari ini? Good pagi, selamat morning. Untuk Anda semuanya, smart listener dan juga sahabat Sonora Network, kita awali pekan ini dengan semangat yang baru dengan menyimak bersama-sama Smart Motivation bersama dengan Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert and leadership coach dari Capstan Consulting. Saya sudah bersama-sama dengan Pak Eloy. Selamat pagi. Panjang ya. Selamat pagi. Oke. Panggil sister, ibu, mbak. Asal jangan panggil nenek lah ya. Kayak kelihatannya dengar sister itu lebih nice ya. Mantap ya. Mantap ya. Jadi gitu kita kan. menyapa juga smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air. Di seluruh tanah air. Dan sekarang kita akan kembali menginspirasi Indonesia. Menginspirasi Indonesia, dan izinkan saya menyapa dulu. Iya dong. Di absen satu-satu. Silakan. Supaya semangat ya. Silakan. Kan? Halo Jakarta dari Smart FM, kemudian juga Smart FM Manado, Smart FM Makassar, Banjarmasin, Smart FM Balikpapan, kemudian Sonora di Pontianak, Bali FM, ada Surabaya, di sana Smart FM, kemudian Kalimaya Baskara, Ria FM di Solo, Eltira FM di Yogyakarta, Sonora FM di Semarang, kemudian Sonora FM di Purwokerto, DBFM Cirebon, Sonora FM Bandung, Sonora FM Bangka, dan kemudian Smart FM di Palembang, Smart FM di Medan, Serambi FM di Aceh, dan Smart FM di Pekanbaru. Hampir kan terlewat? Jangan dong. Gak boleh ya. Biarpun bontot Pekanbaru tetap harus dimention. Harus dimention. Baik. Kalau dalam mulai pekan kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana membangun budaya kepemimpinan begitu. Yes. Saya tuh agak ketonjok-tonjok gitu waktu minggu kemarin gitu Gitu kan. ya. Iya ya, kalau mau jadi pemimpin tuh mesti ngebangun hal-hal yang kayak gini nih Ya, gitu ya. ya. Ada 5 level ya kan yang kemudian menjadi catatan penting dari Pak Eloy. Yes. Boleh dong di brainstorming dulu yang minggu kemarin supaya nyambung ke minggu ini. Yes, jadi Silahkan. minggu lalu kita ada berbicara, ada satu quote dari bisa dikatakan guru leadership dalam ya di dunia lah ya. John Maxwell mengatakan everything rises and falls on leadership. Everything rises and falls on leadership. Naik atau turun, maju atau mundur, semuanya ditentukan oleh kepemimpinan, kata beliau. Jadi kepemimpinan penting sekali. Dan itulah sebab kenapa kita juga akhirnya sering mengangkat tema-tema tentang kepemimpinan. Artinya maju atau tidaknya Indonesia, maju atau tidaknya sebuah perusahaan, maju atau tidaknya satu divisi ditentukan oleh kepemimpinan. Termotivasi atau tidaknya anak buah tergantung juga kepemimpinannya begitu banget, ya. Banget. Ya. Dan bahkan kemarin kan ada satu quote yang penting sekali ya, bahwa anak buah merupakan cerminan dari atasannya. Why? Karena kalau kita bicara 1 sampai 10, katakanlah 10 itu level kepemimpinan yang paling sempurna. Kalau saya, Mbak Ola, Sister Ola itu di level 5, artinya kemampuan saya memimpin di level 5, anak buah saya itu pasti di level di bawah 5. 4, 3, 2, dan 1 bahkan gitu ya. Jadi kalau level kepemimpinan di level 5, jangan pernah berharap mendapatkan anak buah di level 6. 7, apalagi 7. Why? Mungkin ada di antara mereka yang sempat terperangkap masuk di dalam perusahaan atau di divisi Anda, tetapi mereka tidak akan bertahan lama. Kalau level kepemimpinan Anda sebagai seorang supervisors, managers, CEO itu di level 5, mereka pasti akan mencari pemimpin yang lebih baik. Why? Karena juga ada namanya the law of magnetism. Ini adalah hukum magnet. Artinya Anda itu memperoleh pengikut bukan sesuai dengan apa yang Anda mau, tetapi sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi you attract people based on your level of leadership. Jadi kemampuan Anda memimpin itu menentukan juga kualitas orang-orang Anda. Ini penting sekali, dan ternyata kepemimpinan pun itu bisa berbicara kepada
ibu-ibu yang punya 2 anak sekolah, anak-anak yang lagi sekolah. Dan itu yang kita bicarakan hari ini. Minggu lalu kita berbicara mengenai position leader. Itu adalah satu kepemimpinan yang di level bawah banget, Sister Ola. Bawah banget. Jadi kita memimpin karena kita di posisi itu. Dan itu bisa di perusahaan, bisa di rumah. Saya punya 2 anak, Kina dan Kathleen. Kalau saya hanya di position leader, anak-anak saya mengikuti apa yang saya mau karena memang mereka harus melakukannya. They have to. Why? Saya adalah pemimpin dalam keluarga. Dan kalau di perusahaan, seorang manager, sebagai seorang supervisor, sebagai seorang director, itu diikutin apa yang dia katakan. Oleh siapa? Oleh anak-anak buahnya. Why? Karena they have to. Mereka harus. Kenapa? Karena mereka membutuhkan pekerjaan. Mereka membutuhkan gaji. Namun kita tidak boleh terlalu lama di posisi ini. Kenapa? Karena kalau terlalu lama di posisi ini, orang-orang di bawah kita itu, sekali saja mereka mengerti bahwa saya mengikuti pimpinan ini, bos ini, karena saya harus, biasanya yang mereka lakukan adalah memberikan yang paling minim dari kekuatan, dari kepintaran. Itulah sebab ketika nanti mereka masuk kantor, ya terlambat sedikit gitu ya. Nanti kalau tank pulang jam 5, mereka itu jam 4.30 udah mulai siap-siap beres-beres meja ya. Jam 4.50 mereka ke toilet dulu ya, memastikan bahwa itu pun udah hafal kebiasaan ya. Iya, kebiasaan itu banget. Dan bahkan untuk pergi ke kamar kecil pun mereka mengambil waktu perusahaan. Iya. Kenapa? Karena nanti mereka balik ke meja masing-masing jam 4.55, mereka sudah mulai melihat jam. Why? Karena mereka menunggu jam 5. Loh, kenapa? Karena sepanjang hari, angka terpenting dalam hidup mereka adalah angka 5. Kenapa? Karena ya itu tadi, mereka hanya ada di kantor karena terpaksa. Nah, kita nggak boleh terlalu lama di posisi kepemimpinan leadership yang namanya posisi. Memimpin berdasarkan jabatan, tetapi kita harus naik kelas. Oke, supaya kita naik kelas dan bagaimana supaya tim kita, anak, kemudian keluarga, mengikuti kita bukan karena kita mau, tapi karena memang mereka ingin memberikan yang terbaik begitu. Itu kan yang akan kita bahas, kita gali lebih dalam pagi hari ini. Smart Listener, kita mau semangati kita semuanya dulu nih, Pak Eloy dan semuanya supaya lebih semangat. Kita kasih lagu terbaik nih dari Smart FM ya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung dalam obrolan kami, ayo pastikan Anda juga merespon apa yang kami bincangkan dan bahkan juga mungkin Anda punya pemikiran yang berbeda. Anda punya pengalaman yang berbeda dari apa yang disampaikan Pak Eloy. Anda boleh kirimkan melalui SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Saya ulang sekali lagi, 0812 11 12 959. Telepon kami 021398 33888. Untuk nanti Anda yang bergabung, kita siapkan ada CD ya. Kita berikan 2 CD untuk 2 orang ya. 2 CD yang sangat bagus banget, jadi pastikan Anda menjadi salah satunya. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas level yang pertama atau position yang pertama, yang kata kuncinya adalah hak gitu ya. Yang kedua ini Pak Eloy ingin mengajak kita untuk menggali lebih dalam lagi mengenai relationship dalam kepemimpinan, dalam rangka membangun budaya kepemimpinan. Pak Eloy, sebelum Pak Eloy lanjut ya, saya mengingatkan dulu Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network untuk merespon obrolan kita. Silahkan kirim ke 0812 11 12 959 0812 11 12 959 atau telepon kami di 021398 33888. Smart Listener, kalau minggu kemarin dan juga pagi ini saya punya pertanyaan gitu ya. Saya sudah ada di level berapa? Apakah jangan-jangan tim saya bekerja bersama-sama itu karena semata-mata mengejar gaji atau karena mereka care juga terhadap perusahaan, terhadap saya begitu? Nah, tadi saya sudah ceritakan kepada Pak Eloy. Kata Pak Eloy, mari kita bahas
keras, apakah? Ya, karena ya saya berharap smart listeners dan sahabat Sonora dimanapun bertanya pertanyaan yang sama. Oke. Ini kan sangat praktikal sekali ya. Jadi pertanyaannya dari 1 sampai 5 itu sebetulnya saya di level berapa ya. Walaupun nanti kita lihat ya, yang paling penting itu 1 sampai 4. Kalau 5 itu biasanya udah ujung lah ya. Kita masih mengenal namanya Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Soekarno ya, karena memang mereka ada di level 5. Tapi di saat ini sebetulnya yang paling penting adalah kita bahas sampai level 4. Nah, kita udah bicara di level 1 gitu ya. Yang namanya orang mengikuti kita karena memang mereka harus mengikuti kita. Tetapi kita sekarang mau naik tingkat, maulah di mana orang mengikuti kita karena memang mereka mau. Mereka ingin, mereka suka. They follow because they want to. Jadi tidak ada keterpaksaan lagi di sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih saya bisa naik kelas dari level 1 ke level 2? Nah, inilah yang menarik di dalam kepemimpinan. Apa itu? Bahwa leadership can be learned. Kita bisa belajar, kita bisa naik tingkat. Nah, di sini kata kuncinya, kata Maxwell itu berbicara mengenai relationship. Nah, relationship itu berbicara mengenai hubungan dengan manusia. Simon Sinek menuliskan juga banyak buku yang bagus ya. Misalnya bukunya berbicara mengenai Leaders Eat Last ya. Dia mengatakan begini, leadership is about relationship. Bahwa kepemimpinan itu tentang hubungan dengan manusia. Jadi kalau Anda tidak mau bekerja sama dengan orang lain atau tidak suka berhubungan dengan orang lain, sulit sekali untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, ada 3 pertanyaan yang harus dijawab di dalam level yang kedua ini. Artinya, bagi smart listeners dan sahabat Sonora yang ingin naik tingkat dari level 1 ke level 2 di dalam kepemimpinan Anda dan saya mesti belajar melalui sebuah proses untuk menjawab ya terhadap 3 pertanyaan ini. Apa sih pertanyaan itu? Pertanyaan yang pertama, do you care for me? Apakah kamu peduli pada saya? Nah, Sister Ola, kan memang semua orang mau bertanya itu kan. Siapa sih yang mau mengikuti seorang manajer, mau mengikuti seorang CEO, mau mengikuti seorang gubernur atau presiden yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Nanti kan tanggal 9 Desember ini ada pilkada serentak. Nah, pertanyaan seluruh rakyat sebetulnya kepada wakil-wakil ini adalah, do you care for me? Nah, harapan saya bagi kita masyarakat yang sedang mendengar, pilihlah orang yang memang peduli pada masyarakat. Jangan pilih yang memberikan uang. Karena kalau Anda mendapatkan uangnya, Anda bisa habis uang itu dalam seminggu 2 minggu kok. Tapi kalau Anda memilih orang yang memang peduli pada kebaikan kesejahteraan rakyat, sampai anak cucu kita itu nanti akan menikmati hasilnya. Memberikan bagian dari care. Memberikan bagian dari care, tapi tapinya itu ya. Iya, memberikan amplop. Jauh-jauh, jangan ya. Jangan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, do you care for me? Nah, ini biasanya berbicara mengenai compassion. Compassion itu adalah hati seorang pemimpin. Ini nanti ujungnya Mbak Ola berbicara mengenai servant leadership. Jadi ini mesti muncul dari hati yang tulus, bukan hanya sebagai teknik dan strategi untuk sementara memenangkan hati para pemilih saja. Pertanyaan yang kedua adalah, can you help me? Jadi kalau anak buah saya di kantor, tim saya menanyakan, Pak Eloy, do you care for me? Saya harus membuktikan bahwa saya care. Apa itu? Bahwa saya menginginkan mereka bersama dengan saya, mereka belajar hal-hal yang baru. Mereka berkembang. Dan saya ada 3 orang yang pernah ikut dengan saya, yang pada akhirnya memang mereka menjadi trainer di luar sana. Wah, kadang-kadang hati ini ngerasa, aduh, kita udah bareng-bareng, kita udah didik gitu ya. Tapi kalau memang hatinya adalah untuk mengembangkan manusia, ya sudahlah, kalau memang mereka mendapatkan lebih di luar sana gitu ya. Jadi yang pertama, do you care for me? Yang kedua, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Itu berbicara mengenai kompetensi, berbicara mengenai kemampuan. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah, can I trust you? Ya, jadi apakah saya bisa percaya pada Anda? Pertanyaannya, kalau saya mengikut Anda, apakah saya yakin bahwa Anda itu akan melakukan hal-hal yang benar? Atau Anda hanya
menjadikan saya sebagai alat untuk mencapai agenda-agenda Anda pribadi. Jadi Mbak Ola dan smart listeners, sahabat Sonora di seluruh tanah air, ternyata menjadi seorang pemimpin ini menarik sekali, dan ini adalah challenge. Ini adalah tantangan. Itulah sebab tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang hebat. Di dalam diri kita ada benih menjadi pemimpin. Semua orang. Tetapi tidak semua orang akhirnya bisa menjadi pemimpin hebat. Seperti yang selalu saya katakan, di dalam biji mangga ada benih untuk mengeluarkan buah mangga yang manis. Kan begitu Mbak Ola? Di dalam biji mangga ini kan Anda tidak tahu, smart listeners, maksudnya tidak bisa melihat dengan mata sendiri tentang buah yang ada di dalamnya. Tetapi you cannot deny. Anda itu bisa mengatakan bahwa di dalam biji mangga ini ada benih, ada buah yang banyak. Tetapi apakah buahnya akan muncul? Belum tentu. Kecuali ditanam di tanah yang subur, lalu disiram. Kepemimpinan itu sebetulnya seperti itu. Di dalam diri setiap orang ada benih menjadi pemimpin hebat. Tetapi tidak semuanya menjadi pemimpin hebat. Why? Karena harus belajar proses ini. Apa itu? Do you care? Now, do you care ini berbicara mengenai saya keluar dari diri saya sendiri. Saya tidak hanya mengejar ambisi pribadi, tapi visi bersama. Apa itu? Untuk kebaikan tim yang saya pimpin. Nah, inilah challenge-nya. Oke. Do you care for me? Can you help me? Can I trust you? Ini berarti ada keterlibatan dua belah pihak ya. Jadi bukan hanya searah dari pemimpin ke bawah atau dari bawah ke pemimpin begitu. Very good. Ini penting sekali karena kalau saya punya 10 anak buah, tidak semuanya itu bisa naik tingkat bersama dengan saya di level 2. Let's say kalau saya punya anak buah, ambil saja namanya Johnny, let's say. Yang Johnny ini entah kenapa saya itu tidak bisa terlalu dekat dengan dia. Why? Karena kami nggak punya common, nggak punya hal-hal yang sama untuk dibicarakan. Jadi setiap kami berbicara, itu selalu urusan pekerjaan saja. Why? Karena ketika saya bercanda, sepertinya dia nggak nyambung, atau dia nggak menikmatinya. Dan ketika saya berbicara hal-hal yang lain, let's say berbicara mengenai filosofi hidup, ternyata dia juga nggak nyambung. Ini membuat hubungan saya dengan si Johnny, waktu saya berusaha untuk naik ke tingkat 2 pun, dia tetap bisa jadi, dia tetap di lantai 1, di tingkat 1. Tetapi dengan anak buah yang saya yang lain, dengan Risman, dengan siapa, misalnya gitu ya, saya tuh ada common. Jadi waktu ngobrol itu, tidak hanya bicara mengenai pekerjaan. Jadi saya akhirnya bisa lebih dekat. Saya bisa menunjukkan bahwa I care for you. Saya bisa menunjukkan bahwa I can help you. Dan saya, kalau misalnya kami pergi keluar kota, asisten saya menemani, ngomong-ngomong mengenai luar kota. Ini salah satu minggu yang sangat spesial dalam hidup saya. Oleh karena dari begitu banyak provinsi di Indonesia. Besok adalah hari di mana saya akan muncul di satu provinsi terakhir. Jadi seluruh provinsi yang sudah saya datangi memberikan training. Hanya satu yang selama ini belum. Dan akhirnya besok terjadilah itu. Nanggro Aceh, Darussalam. Wow. Ini berarti teman-teman yang mendengarkan kita di Serambi aja bisa datang tuh ya. Besok saya akan seminar, akan training di satu perusahaan yang sangat besar. Multinational company di Aceh. Now anyway, kembali kepada yang tadi itu ya, can I trust you. Bicara mengenai can I trust you ya. Itu kalau asisten saya ikut saya ke luar kota gitu. Dan ternyata mereka melihat bahwa saya itu selingkuh dengan seorang wanita. Maka mereka bisa mengatakan, Eloy care for me. Eloy itu peduli sama saya. Mereka bisa melihat bahwa saya mampu, saya pinter. Tetapi sekali mereka tahu bahwa saya tidak bisa dipercaya, saya bermain serong, saya selingkuh, maka gambaran kepemimpinan itu langsung rontok. Jadi, smart listeners dan sahabat Sonora, ini juga penting sekali. Ini berbicara mengenai credibility sebagai seorang pemimpin. Jadi, Anda peduli pada anak buah, itu penting. Anda hebat, Anda mampu, Anda pinter, itu sangat penting. Tetapi kalau Anda melanggar hukum kredibilitas, maka kepedulian dan kehebatan Anda itu langsung hancur di dalam depan anak sekejap buah. ya. Pertanyaannya hukum kredibilitas itu apa sih begitu kan? Ya. Dan tadi menarik Pak Eloy katakan do you care for me? Itu adalah berbicara bahwa seorang pemimpin keluar dari dirinya. Ya. Berarti ini adalah kebersediaan pemimpin untuk tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri begitu ya. Bahkan mungkin bisa mengorbankan dirinya untuk kepentingan tim dan juga perusahaan. True. Itu betul sekali. Makanya kepemimpinan yang kita gaungkan, kan saya sudah membagikan dari bulan Juni ya, ada 5 step untuk menjadi pemimpin hebat. Dimulai daripada purpose, lalu character, lalu kompetensi, lalu servantship.
ditutup dengan legacy. Now, servantship itu berbicara mengenai saya ada di sini untuk melayani. Dan itu memang tidak bisa keluar dari diri orang yang tidak dewasa. Karena anak kecil itu, saya punya anak kecil nih ya, Kinan 6 tahun, Kathleen mau 4 tahun. Anak kecil itu apa-apa aku. Punya koko, punya aku. Apa-apa aku gitu. Di usia 4 tahun Kathleen masih di situ. Tapi nanti setelah berkembang, kokonya si Kinan ini udah jauh lebih baik. Dia sudah bisa sharing. Nah memang kalau pemimpin itu bisa jadi umurnya 60 tahun. Tapi kalau masih belum dewasa, akhirnya apa-apa saya. Ini memang harus dipelajari. Karena natur dosa kita sebagai manusia ini, bawaannya apa-apa saya. Tapi bisa dipelajari untuk mengatakan, it is not about me. It is all about us. Oke. Karena ini berkaitan dengan kita, us gitu ya. Kita berikan kesempatan dulu untuk Smart Listener Break. Gitu. Siap. Dan nanti kita mau dalami lagi ketiga hal tadi ya. Bagaimana kemudian orang lain mengikuti karena hubungan yang terbangun. Nah, hubungan yang berkualitas itu seperti apa? Tadi ada tiga poin yang akan menjadi catatan penting yang kita bahas lebih dalam lagi di sesi berikutnya. Kami mengundang Anda untuk bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 0812 11 12 959. Telepon kami bisa Anda pergunakan di 0213983388. Anda berhak mendapatkan CD untuk 2 orang nanti yang beruntung. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network makin kesini makin semangat banget gitu ya. Hot gitu. Apalagi kalau sudah ngomongin soal kepemimpinan, melayani, trust dan sebagainya. Dan saya semakin bersemangat karena kita mau menyambut penelpon dulu. Ada Pak Dubianto di Jakarta. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, silakan Pak Dubianto. Iya, langsung aja Pak Elo, saya mau tanya. Iya. Silakan Pak. Saya sejak lulus kuliah itu sudah jadi supervisor. Dan memang rata-rata bawaan saya itu sudah punya cucu, sudah punya anak. Oke, saya sudah pindah beberapa kerja. Pada terakhir ini saya punya anak buah, Pak. Saya mencoba melibatkan aktif dia dalam segala aktivitas. Tapi tetap performanya nggak bagus, Pak. Tapi hanya dia aja, Pak, yang nggak bagus. Lainnya bagus semua. Menurut Bapak, yang salah saya ataukah saya memang harus, membinasakan lah istilah tanda kutip ya Pak, karena dari 30 anak buah saya hanya satu ini aja yang susah Pak. Saya sudah melakukan pendekatan secara persuasi, saya ajak makan siang bersama-sama, tapi masih belum menemukan tune in lah sama beliau itu. Ada saran Pak? Sudah nangkap Pak. Baik, terima kasih Pak Dubianto. Mungkin besok jangan makan siang, makan malam. Silakan Pak Eloy. Very good. Jadi Pak Dwi, ini pertanyaannya nanti hubungannya dengan level-level berikutnya. Jadi kalau kita bicara di level yang ketiga, itu berbicara mengenai production level, di mana berbicara mengenai result. Kalau nanti kita berbicara mengenai yang keempat, itu berbicara mengenai people development. Nah, di people development, kita juga mesti berbicara mengenai 3 hal. Bahwa seorang pemimpin yang hebat, dia mesti melakukan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah recruit good people. Jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, Mbak Ola, itu ternyata adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam merekrut orang-orang hebat. Why? Karena kalau Anda salah merekrut, itu memang bisa jadi seperti yang dihadapi oleh Pak Dwi ini. Karena orang punya keterbatasan. Bisa jadi bukan Pak Dwi yang salah, tetapi memang orangnya tidak mampu mengikuti. Karena kalau sudah mendapatkan orang yang hebat, maka pertanyaannya adalah apakah Anda sudah menempatkan dia di posisi yang tepat? Right people on the right place. Itu penting sekali. Jadi Anda mendapatkan orang yang hebat, lalu Anda menempatkan dia di posisi yang tepat sesuai dengan strength zone-nya.
Ini juga saya kira perlu kita bahas secara khusus di waktu-waktu yang akan datang. Focus on the strength zone. Fokus pada kekuatannya. Dan pada akhirnya dilatih. Nah, Daniel Goleman itu adalah menuliskan sebuah buku yang sangat terkenal namanya Primal Leadership, di mana dia berbicara mengenai gaya kepemimpinan. Jadi Mbak Padwi di dalam memimpin, kata Daniel Goleman dan saya setuju, ada 6 gaya kepemimpinan yang bisa dilakukan. Dan tadi Bapak mengatakan saya sudah mengajak dia untuk makan malam, itu adalah bagian dari affiliative style. Itu tetapi memang tidak bisa dilakukan selamanya. Ada saatnya sudah melakukannya pun ternyata tidak perform. Ada satu yang namanya commanding style. Apa itu? Di mana Bapak memberikan dia waktu, let's say 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dan Pak Dwi mengatakan, hey, kita sudah bersama-sama selama beberapa tahun ini, dan saya sudah melakukan berbagai hal yang bisa saya lakukan sebagai seorang manajer. Tetapi saya merasa kita tidak punya hasil seperti yang kita inginkan. Jadi saya berikan waktu 1 bulan terakhir, if you don't perform, saya minta maaf loh, sepertinya kamu harus dipindahkan ke divisi yang lain. Atau mungkin dipindahkan ke perusahaan yang lain. Jadi commanding style mengatakan begini, do it my way or get out of my way. Ini udah berbicara mengenai commanding. Walaupun commanding Pak Dwi itu dilakukan setelah melakukan hal-hal yang lain. Apa itu? Termasuk coaching, termasuk afiliatif tadi, democratic, pace setting, dan cara-cara yang lain. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Dwi. Pak Eloy, tapi kemudian apa yang dialami oleh Pak Dwianto barangkali ini juga banyak dialami oleh pendengar yang lain ya. Yes. Permasalahannya bukan dia yang merekrut, tapi kemudian dia sudah langsung ditempatkan di satu tim, di satu perusahaan, di satu divisi yang orang-orangnya mungkin salah direkrut begitu, bukan orang-orang yang terbaik. Bagaimana mengatasi hal yang seperti itu, Pak Eloy? Betul. Ini memang artinya, makanya judulnya adalah Building a Culture of Performance. Membangun budaya kepemimpinan. Jadi saya berharap yang mendengarkan kita bukan hanya middle management, tetapi CEO, direktur juga mendengarkan kita, supaya mereka bisa memberikan itu pencerahan, bahkan mengatakan kepada teman-teman di divisi rekrutmen, HR dan segala macam, ayo rekrut orang-orang yang sesuai dengan kriteria kita. Jadi sekali lagi saya sudah mengatakan di waktu yang lalu, saya ini keliling beberapa perusahaan, dan kenapa akhirnya selain training, saya mendirikan juga consulting, khususnya manajemen consulting, dan kami menggunakan banyakkan balance scorecard supaya kita itu bisa melihat itu dulu. Kita membuat kriteria-kriteria orang, kompetensi seperti apa sih yang kita butuhkan, karena itu penting sekali. Saya pergi training di beberapa tempat, tetapi kalau saya melatih orang-orang yang salah tempat, susah sekali. Jadi saya mengerti, banyak kejadian kita itu diberikan, ya udah deh, lu udah dikasih 10 orang nih, ya yuk pimpin deh, jadi apa nggak jadi ya. Well, ya kita bisa berusaha, at least ya kita lakukan tadi kan, do you care for me? Ya kita bisa melakukan itu kan. Can you help me? Ya kita menunjukkannya. Dan yang terakhir, can I trust you? Ya kita melakukannya. Tetapi dari 10 orang, ada yang bisa naik tingkat bersama kita di level 2. Tapi ada 1 orang yang ya? tertinggal. Okay. Nah kita nggak bisa menyalahkan diri dengan mengatakan, wah saya gagal sebagai pemimpin. Belum tentu. Memang dianya mungkin yang belum bisa naik. Artinya, teman-teman sebagai seorang followers, sebagai anak buah yang mendengarkan ini pun, ya Anda juga harus proaktif dong. Makanya tadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau saya sudah melakukan ketiganya dan ternyata responnya negatif. Betul, ini pertanyaan dari smart listener yang bertanya, kalau 3 poin tadi itu kan poinnya keren semua Pak Eloy, tapi kemudian dibalasnya salah gitu ya. Misalnya mereka menganggap, emang dasar cari muka aja gitu kan. Emang dasarnya, ya itu kan sudah tugas Anda sebagai pemimpin begitu ya, diresponnya salah. Apa yang harus dilakukan Pak Eloy? Ya, yang pertama adalah saya mau berbicara dulu kepada teman-teman yang kita posisinya adalah sebagai seorang anak buah atau tim. Ya sebetulnya kan kita sebagai, bahkan sampai di BOD pun, Board of Directors pun, kita kan juga tetap dong punya tanggung jawab untuk, gini loh, sebagai level BOD pun, ini pertanyaan customer. Jadi customer Anda, hai para bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di BOD di luar sana, customer bertanya, do you care for me? Jadi produk-produk yang Anda ciptakan, itu betul-betul memang customer centric, fokus gitu ya, customer driven, fokus pada keinginan daripada konsumen atau tidak. Lalu customer Anda juga bertanya, can you help me? Waktu saya sudah beli produknya, beli motornya, mobilnya, lalu ternyata rusak, waktu saya bawa ke bengkel, betul nggak? Kamu bisa nggak menolong saya dengan services yang baik, yang beres dalam 24 jam seperti yang Anda klaim? Dan yang terakhir, can I trust you? Betulkah bahwa perusahaan itu menjalankan aktivitasnya tidak dengan korupsi, tidak memakan pajak untuk negara. Nah ini juga, jadi bahkan untuk level yang paling tinggi dalam perusahaan pun, ini adalah pertanyaan
Selain pertanyaan anak buah, juga pertanyaan dari customer kita. Dan pertanyaannya adalah kalau mereka meresponinya, sebetulnya gini, hai para teman-teman, ayo kita sebagai followers, juga ya ayo kita proaktif lah gitu ya, memberikan kesempatan kepada para pemimpin-pemimpin kita, khususnya kalau kita sudah jauh lebih berumur dari manajer kita misalnya, well give them time ya. Tetapi juga kalau ternyata masih nggak beres juga, saya tetap kembali kepada pemimpin. Kemungkinan besar permasalahannya ada di pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama kan, do you care? Lalu kita menunjukkan bahwa kita peduli, gitu ya. Lalu can you help me? Kita menunjukkan kemampuan kita. Can I trust you? Itu pertanyaan terakhir dari kita punya anak buah loh. Selama dia belum bisa percaya bahwa kita membantu dengan tulus, dia bisa meresponi seluruh kebaikan kita dan care kita dengan apa? Alah, emang lu cuma cari muka doang. Why? Okay. Masalahnya sebetulnya di trust. They don't trust us. Mereka masih nggak percaya. I don't know apa yang terjadi. Mungkin track record, mungkin I don't know. Tetapi kemungkinan besar masalahnya adalah mereka belum percaya. Oke, smart listener yang satu ini percaya bahwa Pak Elo bisa menjawabnya. Ada Afrizal di Palembang yang telepon. Oke, kita terima dulu ya. Selamat pagi Pak Afrizal. Selamat pagi Mbak. Iya, silahkan Pak Afrizal. Pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Afrizal. Oke, gini Pak Eloy. Kalau kita kan di perusahaan tuh gini Pak, kebanyakan yang ada cari muka. Benar ya Pak Eloy tuh. Tetapi kita tidak cari muka, orang malah menyikir kita Pak. Contoh saya aja, daripada saya berkelahi, lebih saya mundur diri Pak. Kemarin aja kita kan ada barang hilang, kita nggak mengambil, dituduh mengambil lah. Daripada itu kan kita mundur aja Pak. Ya. Itu aja, makasih Pak Elot. Pak Elot, gini, kemarin kan saya dapat buku dari Pak Elot yang sudah 2 bulan lewat, tapi nggak dikirim-kirim Pak. Itu aja, makasih Pak Elot. Thank you. Baik, terima kasih Pak Afrizal sudah mengingatkan kami. Baik, nanti kami akan coba merespon apa yang tadi Pak Afrizal sampaikan ya. Apakah ketika ada krisis mengatakan mundur keluar dari situasi itu adalah jalan yang terbaik Pak Eloy? No. Kalau smart listeners mendengarkan dari bulan Juni, saya selalu menyampaikan begini. True leaders do not expect things to change, they change things. Pemimpin yang sejati tidak pernah mengharapkan sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia mengubahkan sesuatu. Ini penting sekali. Karena leadership is about movement. Changing things, mengubah sesuatu. Jadi kalau Pak Afrizal mengatakan, well kita disalah mengerti, kita dituduh, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam perusahaan ini. Entah kalau betul Anda dituduh dan Anda merasa Anda tidak melakukannya, ada yang salah. Dan kalau salah harusnya bukannya Anda keluar, Anda memperbaikinya. Karena kalau Anda keluar, nanti di tempat kerja yang baru Anda keluar lagi, you are not the leader. Karena kepemimpinan punya kriteria yang pertama. Apa itu? They change things. Mereka mengubahkan sesuatu. Itu. Oke, baik. Pak Eloy, ada pertanyaan yang sangat menarik dari Sekar di Solo, tapi nanti kita jawab setelah break gitu ya. Kalau bos yang leadershipnya atau pemimpin di perusahaan kurang baik, kita bisa saja pindah ke perusahaan yang lain begitu ya. Tapi bagaimana dengan kepala keluarga yang leadershipnya sangat kurang, dan di Indonesia banyak sekali kejadian seperti ini. Banyak para ayah yang mental leadernya anjlok, bahkan perilakunya tidak layak dicontoh. Apakah kita pindah juga? This is good. Oke, nanti kita break, kita jawab setelah break ya, smart listener dan juga sahabat Sonora Network. Anda masih punya kesempatan untuk menggunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, baik smart listener dan juga sahabat Sonora Network maksud kami. Di sesi yang terakhir ini sengaja kami akan khususkan untuk menjawab SMS dan juga WhatsApp ya. Jadi buat yang telepon mohon maaf, kita stop dulu. Kita fokus dulu kepada yang SMS ya, karena banyak banget yang belum terjawab dan terbaca. Oke, pertanyaan dari Sekar di Solo tadi. Kalau pemimpin di perusahaan kurang bagus, bisa kita minta diganti gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemimpin di dalam keluarga? Para ayah yang leadershipnya kurang. Kan kita nggak mungkin pindah ke keluarga orang lain. Silakan Pak Eloy. Bagus sekali dan wow ya. Yang pertama kita doakan. Karena kita tidak mungkin pindah ke keluarga lain. Kalau dia adalah seorang suami dan Anda adalah bagi seorang istri, doakanlah dia, gitu ya. Karena saya sangat yakin dan percaya pada the power of prayer.
Karena kita tidak bisa mengubah orang sih, Sister Ola, tapi Tuhan bisa mengubah. Jadi termasuk kalau ada di antara para sahabat dan pendengar kita yang saat ini sedang di jalan, tadi di rumah ribut dengan suami ya, dan merasa sebagai istri ada di pihak yang benar dan gregetan gitu ya. Well, ibu, sister, Anda tidak bisa mengubah suamimu, tetapi you can pray. And I pray for you juga, supaya Anda bisa melakukannya. Tetapi yang kedua, saya ini tuh di dalam hati udah dari 5 tahun yang lalu sebetulnya pingin sekali kalau ada pertemuan-pertemuan khusus untuk para ayah. Yang namanya adalah Man of Wisdom. Man of Wisdom. Di luar sana ada satu acara yang namanya Women of Faith. Saya tapi belum melihat ada Man of Wisdom. Ini adalah pria-pria yang disiapkan secara khusus, bukan hanya bisa memimpin di perusahaan besar, tetapi bagaimana mereka bisa memimpin dalam keluarga. Why? Karena kalau kita mau melihat Indonesia yang lebih baik, sebetulnya kan generasi yang lebih baik harus dilahirkan. Dan itu ternyata dimulai dari keluarga. Dan banyak orang-orang itu yang kehilangan figur ayah. Kenapa? Karena ayah terlalu sibuk di luar sana. Nah, jadi ibu ini atau bapak, kalau pertanyaannya seperti ini sebetulnya saya tuh ya, ini bagian dari passion saya. Jadi doakanlah harinya akan tiba. Kita mau mengadakan acara itu, Man of Wisdom, di mana kita berbicara hanya untuk kaum bapak, profesional, teman-teman yang sudah bekerja, dan bapak-bapak ayo kita ambil waktu 2 hari saja, over weekend gitu ya. Kita ambil waktu hari Sabtu, dan kita akan beres sekitar jam 3 sore di hari Minggu, di mana kita berbicara mengenai menjadi seorang ayah yang baik, menjadi suami yang baik. Karena at the end of the day, kita berhasil di luar sana, di perusahaan-perusahaan yang besar. Kalau kita gagal di rumah, sayang sekali. Tetap ada ininya begitu ya. Sayang sekali. Oke, ada Sukatma di Tangerang yang punya pepatah mengatakan begini. Ada pepatah ikan busuk itu paling pertama adalah kepalanya. Saya setuju. Apakah mutlak selalu seperti itu? Mohon pencerahannya. Saya setuju. Saya pertama kali mendengar ini waktu saya ikut CLC. Ini adalah salah satu leadership conference dulu di Melbourne. Dan pertama kali saya mengikutinya dari Profesor Pak J.E. Sahetapi. Dan saya masih ingat itu sampai sekarang. Beliau mengatakan kalau satu perusahaan hancur, jangan salahkan dulu anak buahnya. Tetapi tanyakan apa yang masalah dengan pimpinannya. Karena ikan selalu busuk dimulai dari kepala, bukan dari ekornya. Nah, ini mungkin adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit juga untuk diterima oleh beberapa orang. Okay. Walaupun ada banyak perusahaan, dan saya nih, kalau pergi ke perusahaan di mana lagi hancur-hancuran, pertama kali yang saya teliti adalah kepemimpinannya. Karena kalau pemimpinnya hebat, perusahaannya tidak akan hancur. Iya, tapi kan ada juga loh, di mana dulu menjadi pemimpin di sesuatu perusahaan, di situ dia berhasil sebagai pemimpin. Tapi waktu dipindahkan ke satu institusi tertentu, ternyata dia nggak bisa memimpin dengan baik. Kenapa sih? Saya setuju juga bahwa anak buahnya juga penting. Itu tadi yang saya katakan, rekrutmen penting. Jadi seorang pemimpin yang hebat, kalau diberikan anak buah yang loyo, ya susah. Nah, gak mungkin lari sendiri kan? Ya susah. Jadi memang ini mesti dua-duanya juga baik. Yes. Nah, makanya kalau sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer, mesti diberikan juga keleluasaan untuk menilai anak buahnya. Dan menilai anak buahnya, kalau dia merasa ini tidak sesuai dengan kriteria saya, mesti diberikan kesempatan untuk meminta anak buah yang lebih baik. Karena apa? Sehebat-hebatnya dia lah. Kalau anak buahnya juga ternyata ya di bawah standar semua, ya berat banget. Yang pada akhirnya dia stres sendiri, dia cari pekerjaan yang lain. Jadi memang ini pertanyaan yang kelihatan gampang, tapi jawabannya ya kompleks sih. Walaupun saya setuju, ikan busuk dimulai dari kepala. Jadi kalau satu divisi, satu bangsa hancur, umumnya lihat, ada masalah dengan kepemimpinannya. Oke, Pak Eloy, kita masih punya waktu. Saya coba bacakan secara cepat, nanti Pak Eloy boleh rangkumkan begitu ya. Silakan. Selamat pagi Pak Eloy, dari Noviana di Magelang. Mau tanya, cara memimpin sebuah perusahaan yang karyawannya masih tergolong family, saudara dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang kurang maksimal dalam bekerja. Bagaimana bisa mengatur, bisa mengelola yang seperti ini gitu ya, kalau ada kaitan family. Kemudian Pak Teddy, menerapkan leadership ke bawahan sementara karir kita tuh mentok, nggak ada perhatian dari perusahaan. Bagaimana Pak Eloy? Kemudian ada lagi dari John email yang bertanya bagaimana caranya supaya staf karyawan kita bisa disiplin dalam bekerja, supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan mereka mau bekerja dengan tulus. Tipsnya apa? Mungkin nanti bisa menjadi catatan terakhir Pak Eloy. Kemudian image seorang pemimpin kalau rusak itu bagaimana? Rusak karena bad attitude, tinggalin aja atau seperti apa?
Ya. Kepercayaan kepada pemimpin ini udah turun begitu ya. Terus kemudian Pak Eloy sudah pernah ke Palembang belum? Ini pertanyaan dari orang Palembang ya. Jika leadership kita terapkan ke usaha sendiri dan pelanggannya itu gimana Pak Eloy? Oke. Terus kemudian kasus seperti tadi Johnny yang Pak Eloy katakan, ini adalah tantangan bagi leader untuk tingkatkan skill dan level leadership-nya. Gimana kita berusaha untuk membimbing dia, gitu ya. Terus kemudian kalau ada di antara kita yang leader levelnya itu di 5 begitu ya, kemudian meng-hire leader level 9, apakah leader level 9 tadi akan turun ke level 5? Silakan dirangkumkan. Banyak ya. Nggak, ini bagus yang terakhir. Boleh minta tolong baca lagi yang level 9 tadi ini bagus ini. Pak Eloy bila kita leader level 5, terus tapi kita meng-hire leader level 9, apakah leader level 9 tadi akan turun menjadi level 5? Oke, good. Jadi saya akan jawab ini tadi berhubungan dengan ada pertanyaan mengenai family, gitu ya. Bagaimana sih supaya mereka bisa bekerja? Ya, Ibu mesti dari family business mesti diprofesionalkan dan caranya adalah ya bikin sistemnya. Ini yang banyak kami lakukan sekarang pun kami lagi membantu Darta, Primatek dan beberapa yang lain. Ini adalah perusahaan-perusahaan keluarga yang kita bikin mereka lebih profesional. Apa sih yang kita buat? Ya kita buat sistem manajemennya. Kita bikin SOP-nya, kita bikin tapi intinya ujungnya adalah culture. Capstone punya tagline, building a culture of performance. Saya sangat yakin perusahaan yang hebat itu pasti punya budaya yang baik. Nah, budaya yang baik itu nggak muncul dalam semalam, itu mesti dibikin. Ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya, dan itu yang mesti dilakukan. Yang lain berbicara mengenai disiplin. Bagaimana sih caranya? Ya sama juga, bikin sistemnya. Supaya semua orang itu tahu kalau saya tidak disiplin, itu saya akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau saya disiplin, saya akan mendapatkan benefitnya. Ini berbicara mengenai sekali lagi sistem. Di dalamnya namanya adalah performance evaluation, performance appraisals. Itu semua masih jelas. Karena kalau orang rajin dengan orang yang tidak rajin, diperlakukan sama, nggak benar ya. Berbicara mengenai Johnny tadi, yang tadi ditanyakan itu, ya salah satu caranya adalah ditrainingkan Pak, supaya akhirnya dia bisa mengerti bahwa gimana sih caranya berkomunikasi dengan atasan. Atau kalau dia memang nggak bisa training, ya belikanlah dia buku. Itu buku tentang apa? Ya interpersonal skills, bagaimana bergaul, bagaimana bisa berbicara dengan atasan. Dan berbicara tadi itu, kalau saya level 5, saya lalu meng-hire level 9, umumnya mereka tidak bertahan, Pak. Di dalam buku John Maxwell, itu ada namanya the law of lead. Lead itu adalah katup. Jadi kalau kepemimpinan saya di level 5, tidak akan mungkin pernah saya mendapatkan anak buah level 9. Nggak akan mungkin. Why? Karena dia pasti tidak akan betah. Kecuali saya minggir. Lalu saya percayakan dia perusahaan ini, Anda kan di level 9 nih, I trust you. Jadi bikin keputusan, lakukan apa yang menurut Anda baik, laporkan saya sekali sebulan saja. Dan saya janji waktu Anda melaporkannya, saya akan mengkritisi sesuai kemampuan saya, tetapi saya memberikan wewenang untuk menjalankan profesi ini, atau jalankan divisi ini, sampai akhirnya berhasil. Tapi kalau Anda itu masih sebagai pemimpin yang aktif, dan Anda di level 5, guaranteed, nggak akan mungkin Anda mendapatkan pemimpin di level di atas 5. Why? Karena yaitu tadi, kalau Anda level 5, anak buah Anda pasti level 4. Tetapi Anda bisa belajar, naik ke level 6, ke level 7, level 8. Dan ketika Anda naik ke level 8, guess what? Apa yang terjadi? Anak buah Anda juga ternyata naik. Karena apa? You attract. Anda itu menarik orang, menarik karyawan sesuai dengan siapa Anda, bukan sesuai dengan apa yang Anda mau. Oke. Pak Eloy, dalam waktu 2 menit, silakan catatan terakhirnya. Bagaimana ketika relationship itu dibangun supaya kemudian kita memimpin, bukan diikuti hanya karena harus, tetapi karena memang ingin memberikan yang terbaik. Very good. Nah, teman-teman, ini kita masih panjang perjalanannya ya, Sister Ola, karena saya bahkan belum berbicara mengenai 3L. Jadi, masih di level permission itu ada 3L. Yang namanya adalah listen, learn, and lead. Tapi minggu depan kita bisa membahas. Kita belum berbicara mengenai production level. Bagaimana seorang manager, bagaimana seorang pemimpin itu harus memberikan hasil. Why? Karena as a manager, as a supervisor, as a director, you are paid to deliver result. Anda mesti memberikan hasil kepada perusahaan. Dan kalau Anda memberikan hasil, anak buah Anda jauh lebih ingin lagi mengikuti Anda. Nah, tapi sebagai kesimpulannya,
Teman-teman, Indonesia membutuhkan pemimpin. Bukan lagi politisi. Loh, ini kok ada hubungannya dengan... Karena politisi, dia hanya peduli pada pemilu yang akan datang. Leaders peduli pada generasi yang akan datang. Tapi kalau berbicara mengenai keluarga, mari bapak-bapak, kita bertanya, apakah anak saya itu mengikuti apa yang saya minta karena saya sebagai ayah sehingga dia terpaksa mengikutinya? Kalau tidak, nanti dia akan kehilangan uang jajannya. Ataukah dia mengikuti papa dan mamanya? Karena memang dia mau. Why? Karena anak-anak saya mengerti bahwa saya peduli. Anak-anak saya mengerti bahwa saya bisa membantu mereka. Anak-anak saya mengerti bahwa saya bisa dipercaya. Dan kalau berbicara di organisasi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, selalulah jawab ya pada pertanyaan ini. Do you care? Pedulilah, mulai peduli. Nanti sampai di kantor masing-masing, tunjukkan kepedulian Anda kepada anak buah Anda. Dengan cara apa? Bertanya. Apa sih yang kamu mau? Jadi gini. Manager itu akan memperlakukan semua anak buahnya dengan cara yang sama. Leaders memperlakukan anak buahnya dan kemampuan diri masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Pak Eloy. Kita umumkan yang menjadi pemenang adalah Pak Duyanto dan kemudian Smart Listener di 7365. Kita harus akhiri perbincangan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.